Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah materi dari matkul pengantar Geologi Geoteknik oleh Bapak dosen kami untuk materi kepada kami yang menjelaskan mengenai materi proyek stereografis. Nah, pada proyek stereografis ini, kami akan menjelaskan dahulu anggota-anggota serta bagian ketua kelompok dalam kelompok kami. Kami dari kelompok 8. Dan kemudian ketua kelompok sekaligus sebagai moderator adalah saya, Muhammad Dinar Bintang Perdana, NIM 07251063. Kemudian ada Joshua Perlindungan S 07251079. Sebagai anggota ada Muhammad Ubay Bashir 07251055 sebagai anggota, ada Irwin Naftali 07251027 sebagai anggota juga, kemudian ada Ahmad Syarif Hidayatullah 07251033 sebagai anggota. Nah, lanjut. Pada proyek stereografis ini, kami menjelaskan mengenai presentasi dari PPT ini yang isinya itu ada pengertian, tujuan, jenis proyek stereografis, ada cara kerja stereografis, dan ada kesimpulan. Nah, lanjut pengertiannya. Kita lanjut ke pengertian, yaitu pengertian proyeksi stereografis adalah metode visualisasi objek tiga dimensi seperti garis dan bidang ke dalam bidang dua dimensi. Seringkali menggunakan alat yang disebut stereonet. Metode ini digunakan luas dalam geologi struktural untuk menganalisis dan memvisualisasikan orientasi fitur geologi. Lanjut. Nah, ini adalah bentuk pengertian. Kemudian lanjut ke bagian tujuan proyek stereografi. Jadi di sini akan dilanjut dengan saya. Jadi tujuan proyeksi stereografi adalah yang pertama itu ada visualisasi data geologi, memungkinkan visualisasi struktur linear dan planar atau garis dan bidang dalam dua dimensi. Yang kedua ada analisis struktur geologi, mampu untuk memecahkan masalah geometri dalam geologi struktural, terutama dalam analisis struktur geologi. Dan yang terakhir ada menemukan kedua garis potong, yaitu menentukan kedudukan garis potong dari dua struktur bidang. Nah, setelah tujuan proyek stereografi, akan ada jenis-jenisnya. Silakan. Baik, jenis yang pertama adalah equal angle projection atau jaringan Wolf. Ciri-cirinya, sudut dipertahankan, jadi bentuk dan arah relatif bidang garis tidak berubah. Kelemahan, luas area tidak dipertahankan sehingga distribusi titik bisa terlihat lebih padat atau renggang dari aslinya. Kegunaan, analisis orientasi bidang atau garis di geologi struktur, misalnya orientasi lipatan atau patahan, kristalografi, dan ilmu material. Jenis yang kedua adalah equal area projection atau jaringan Smith. Ciri-ciri, luas area dipertahankan, jadi distribusi data tetap proporsional. Kelemahan, sudut bisa terdistorsi. Kegunaannya, statistik orientasi data, misalnya distribusi arah mineral, bidang patahan, sumbu lipatan, sangat populer di geologi. Lanjut. Jenis yang ketiga adalah orthographic projection. Ciri-cirinya titik dipertemukan bola diproyeksikan tegak lurus ke bidang proyeksi. Kegunaannya adalah visualisasi geometri bola, peta bumi, atau penjelasan dasar konsep proyeksi. Jenis yang terakhir adalah polar projection. Ciri-cirinya adalah bidang atau garis direpresentasikan dari kutub bola, sering fokus pada salah satu arah, misalnya kutub atas. Kegunaannya adalah menampilkan hubungan garis atau bidang terhadap kutub, dan analisis orientasi tertentu. Nah, itu tadi 4 jenisnya. Kemudian kita masuk ke bagian cara kerja. Lanjut, siapa? Baik, untuk cara kerja yaitu yang pertama adalah bola sebagai objek. Konsep dasarnya adalah memproyeksikan titik-titik dari permukaan sebuah bola ke bidang datar. Yang kedua yaitu proyeksi dari titik. Proyeksi stereografi seringkali memproyeksikan sebuah bola dari satu titik proyeksi ke sebuah bidang. Dalam konteks geologi, sering digunakan proyeksi belahan bumi, bawah, lower hemisphere,
untuk mempresentasikan fitur geologi di bawah permukaan bumi. Yang ketiga yaitu penggunaan StreoNet. Alat memvisualisasikan seperti StreoNet, WolfNet, atau SmithNet digunakan untuk membantu memplot dan menganalisa data orientasi. Nah, baik. Dalam presentasi kita kali ini tadi dijelaskan bahwa ada jenis-jenis, pengertian, cara kerja, dan lain sebagainya, terutama pada latar belakang. Kita masuk kepada bagian kesimpulan. Nah, di sini kita memaparkan bahwa proyek stereografis adalah metode untuk memvisualisasikan dan menganalisis data orientasi tiga dimensi, seperti jurus dan kemiringan bidang geologi. Dalam bentuk dua dimensi digunakan stereonet, yang berguna untuk memahami struktur geologi, memplotkan fitur geologi, dan menafsirkan hubungan struktural antar fitur, menjadikan alat yang berharga dalam geologi struktural dan kristalografi. Seperti itu. Nah, berakhir sudah materi paparan presentasi kita pada kali ini dari kelompok 8. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Saya tutup dan saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang ataupun malam. Terima kasih. Oke. Itu kacau ubay bangsa. Bodok, bodok. Ubay yang edit, Lu Ubay yang edit. Kata ya nanti, Nar. Kelakiran juga, Kat. Terima kasih langsung, Kat. Siapa yang edit? Kamu aja bay edit, bay. Yang paling banyak ketawa. Yang banyak ketawa. Coba Nar, ini recordnya udah benar belum? Coba akhiri. Udah kematin belum recordnya? Matikan enggak dulu.